Jadwal Timnas Indonesia versus Timnas India. Jadwal dan siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Cina. Tantangan menanti pelatih Timnas Sepak Bola Putri. Winger Timnas Indonesia senang dipanggil Shin Tae-yong. Shin Tae-yong panggil satu pemain baru untuk lawan Vietnam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jadwal Timnas Indonesia versus Timnas India. Timnas Indonesia akan melakukan uji coba dengan Timnas India untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty. Pertandingan uji coba tersebut akan diatur setelah negosiasi antara Federasi Sepak Bola India dan PSSI. Diskusi antara Chakravorty dan PSSI menghasilkan permintaan resmi untuk mengagendakan pertandingan tersebut kepada AFF. Chakravorty menyatakan bahwa India dan Indonesia memiliki minat yang sama dalam olahraga, meskipun kedua tim tidak terlalu baik dalam peringkat FIFA. Ini akan menjadi perayaan yang indah untuk mempersatukan masyarakat kedua negara dalam merayakan hubungan diplomatik yang telah berlangsung selama 75 tahun. Waktu pasti pertandingan belum diputuskan, tetapi kemungkinan besar akan diadakan pada akhir tahun, mengingat kedua tim masih terlibat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika keduanya berhasil lolos ke babak ketiga, pertandingan bisa tertunda hingga tahun 2025. Namun, jika mereka gagal melangkah ke putaran berikutnya, ada kesempatan untuk mengadakan pertandingan antara Oktober dan November 2024, karena kualifikasi Piala Asia 2027 baru akan dimulai pada Maret 2025. Indonesia juga akan berpartisipasi dalam Piala AFF 2024, yang kemungkinan digelar pada November-Desember mendatang. Oleh karena itu, jadwal paling memungkinkan untuk pertandingan uji coba adalah Oktober dan November tahun ini agar dapat dimasukkan dalam kalender FIFA Matchday A. Jadwal dan siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Cina. Laga uji coba antara Timnas U20 Indonesia dan Cina dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 22 Maret 2024. Saat ini belum ada kepastian apakah pertandingan akan disiarkan secara langsung di TV nasional atau melalui platform TV online. Informasi mengenai siaran langsung dan link live streaming pertandingan belum tersedia, namun biasanya RCTI menyiarkan langsung dan menyediakan live streaming untuk pertandingan Timnas Indonesia. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan Timnas U20 Indonesia yang tengah mengikuti TC di Jakarta mulai dari 13 Maret hingga 5 April 2024. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, telah memanggil 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Rencananya, Timnas U20 akan menghadapi Cina dalam dua laga uji coba, yaitu pada tanggal 22 dan 25 Maret 2024 mendatang. Tantangan menanti pelatih Timnas Sepak Bola Putri. Penunjukan Satoru Mochizuki sebagai pelatih baru Timnas Putri membawa semangat baru bagi sepak bola putri Indonesia. Pengalaman Satoru bersama Jepang diharapkan dapat mengangkat prestasi sepak bola putri tanah air. Namun, Satoru juga dihadapkan pada tantangan berat dalam tugas barunya. Tantangan terdekat adalah Piala Asia Putri U17 2024 yang akan digelar di Bali pada 6 hingga 19 Mei 2024. Indonesia berada di grup A bersama Korea Selatan, Korea Utara, dan Filipina. Piala Asia Putri U17 akan menjadi debut Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas Indonesia di semua level. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa belum menetapkan target untuk memberikan kesempatan kepada Satoru. Meskipun demikian, kompetisi ini akan menjadi ujian awal bagi Satoru, terutama karena Indonesia akan tampil di depan publiknya sendiri dan bersaing dengan lawan-lawan yang memiliki prestasi gemilang. Dalam grup A, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan dan Korea Utara yang pernah meraih gelar juara Piala Asia.
Sementara Filipina, meskipun belum memiliki gelar, telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan lolos ke putaran final untuk pertama kalinya. Korea Utara, selain memiliki prestasi di level senior, juga bisa termotivasi oleh keberhasilan tim U20 mereka yang baru saja menjadi juara Piala Asia U20 2024. Sedangkan Filipina, meskipun dianggap sebagai tim yang bisa diatasi, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan lolos ke putaran final Piala Asia U17. Indonesia sendiri lolos ke putaran final sebagai tuan rumah, dengan sejarah partisipasi yang terbilang minim. Meskipun demikian, turnamen ini memberikan kesempatan bagi timnas putri Indonesia untuk membuktikan kemampuannya di tingkat internasional. Winger timnas Indonesia senang dipanggil Shin Tae-yong. Egy Maulana Fikri, winger timnas Indonesia, berambisi memberikan kontribusi bagi skuad Garuda. Dia dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan bersaing untuk posisi utama. Sebelumnya, Egy telah menjadi bagian dari skuad yang berlaga di Piala Asia 2023, meskipun harus bersaing keras untuk kembali ke lapangan. Egy menyatakan keinginannya untuk memberikan kontribusi di timnas, terutama dalam pertandingan penting melawan Vietnam untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Setiap pemain tentu memiliki target untuk menang dan tampil sebaik mungkin, ujar Egy. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik bila diberi kesempatan oleh Shin Tae-yong dan optimis tim bisa meraih hasil terbaik melawan Vietnam. Egy, yang musim ini menjadi andalan di Dewa United dengan mencetak 5 gol dan 6 assist, merasa kondisinya cukup fit dan siap bersaing untuk tempat di timnas. Dengan kondisi yang semakin baik, saya berharap bisa memberikan kontribusi di timnas, tandasnya. Shin Tae-yong panggil satu pemain baru untuk lawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk memanggil satu pemain baru menjelang pertandingan melawan Vietnam. Pemain yang dipilih adalah Arhan Fikri, yang telah bergabung dengan skuad timnas di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 17 Maret 2024. Sebelumnya, dalam daftar 28 pemain yang diumumkan untuk persiapan pertandingan melawan Vietnam, nama Arhan Fikri tidak tercantum. Namun, kali ini, gelandang Arema FC itu dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas. Ini bukan kali pertama Arhan Fikri dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sebelumnya, dia juga sempat masuk dalam skuad timnas yang berlatih di Turki menjelang Piala Asia 2023, meskipun akhirnya dicoret karena keterbatasan slot pemain. Bagi Arhan Fikri, ini tentu menjadi pengalaman berharga mengingat usianya yang masih muda. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, enggan memberikan komentar tentang kedatangan Arhan Fikri, menyatakan bahwa hanya Shin Tae-yong yang berhak menjawabnya. Para pemain timnas Indonesia telah berkumpul di Jakarta untuk memulai persiapan menjelang pertandingan melawan Vietnam. Latihan perdana di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, direncanakan akan digelar pada Senin, 18 Maret 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.